Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas salah satu pelaku pengadaan yaitu agen pengadaan. Nah, agen pengadaan ini apa sih? Apa bedanya antara agen pengadaan dengan agen LPG? Tentu saja beda jauh ya, pemirsa. Nah, agen pengadaan, kalau kita lihat dari sisi pengertian di pasal 1 angka 16 Perpres nomor 16 tahun 2018 adalah unit kerja pengadaan barang atau jasa atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Saya ulangi, agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh KLPD sebagai pihak pemberi pekerjaan. Dari pengertian ini kita bisa menitik beratkan kepada tiga hal. Agen pengadaan itu adalah UKPBJ atau pelaku usaha. Lihat nih, unit kerja pengadaan barang atau jasa atau pelaku usaha. Berarti bisa dari unsur pemerintah, bisa dari unsur swasta. Pelaku usaha atau yang nantinya akan menjadi penyedia yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Lihat, melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Berarti dia bukan melaksanakan pekerjaan di luar pengadaan barang atau jasa. Yang diberi kepercayaan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Berarti yang memberikan pekerjaan itu adalah instansi pemerintah, kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Nah, tugasnya apa? Dari pengertian ini kita bisa melihat, tugasnya adalah melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Apa itu pengadaan barang atau jasa? Sesuai dengan definisi pengertian pengadaan barang atau jasa. Dimulai daripada identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Berarti bisa saja yang mengidentifikasi kebutuhan adalah agen pengadaan. Benar. Makanya disebutkan tugasnya adalah mutatis mutandis dengan tugas pokja pemilihan dan atau PPK. Kalau kita lihat kalimat ini berarti tidak boleh agen pengadaan sebagai PAKPA dong. Juga tidak boleh agen pengadaan sebagai PJPHP atau PPHP. Tugasnya adalah tugas yang sama dengan Pokja pemilihan dan atau PPK. Jadi semua tugas dan kewenangan Pokja pemilihan atau semua tugas kewenangan PPK dapat dikerjakan oleh agen pengadaan. Nah, agen pengadaan ini kenapa sih harus ada gitu ya? Nah, ini kita agak sedikit keluar daripada peraturan LKPP. Ya, sorry, kita akan masuk kepada pasal 3 peraturan kita keluar daripada Perpres, kita masuk kepada peraturan LKPP, yaitu peraturan LKPP atau Perlem LKPP nomor 16 tahun 2018. Di pasal 3 peraturan LKPP tersebut disebutkan bahwa agen pengadaan ini baru boleh digunakan atau dapat digunakan apabila satu, satuan kerja yang tidak didesain untuk pengadaan barang atau jasa. Satker ini tugasnya untuk bekerja saja. Ya, karena tugasnya untuk bekerja, tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusia di dalamnya untuk proses pengadaan. Nah, oleh sebab itu, maka pengadaannya menggunakan agen pengadaan. Yang nomor dua, aspek struktur dan anggaran kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang kecil. Ada loh pemerintah daerah yang orangnya itu hanya 2 orang, ASN-nya, selebihnya itu non-ASN. Lah kalau cuma 2 orang, satu sebagai PAKPA, satu sebagai PPHP, terus yang menjadi PPK-nya siapa? Yang menjadi pejabat pengadaan siapa? Yang menjadi pokja pemilihan siapa? Nah, barulah membutuhkan agen pengadaan. Atau yang ketiga, kementerian atau lembaga yang baru dibentuk atau pemerintah daerah baru hasil pemekaran. Organnya saja kadang masih belum lengkap.
Pejabat-pejabatnya kebanyakan PLT atau bahkan dari daerah lain. Dituntut harus ada orang yang mengurusi pengadaan. Maka disinilah agen pengadaan tersebut dibutuhkan. Atau bahkan kebalikannya nomor 4. Beban kerja sumber daya manusia UKPBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja. Kalau ditambah lagi dengan paket dan sebagainya, maka berikutnya mereka tinggal pindah tempat ke dua lokasi. Kalau bukan rumah sakit umum, rumah sakit jiwa. Nah, untuk menghindari hal itu, maka menggunakan agen pengadaan. 5. Kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia. Contoh, membutuhkan pengadaan bendungan, padahal daerah tersebut belum pernah mengadakan bendungan sama sekali. Tidak ada yang paham tentang bendungan. Ya udah, gunakan agen pengadaan dengan persyaratan pernah menangani pengadaan bendungan. Kemudian nomor 6, apabila diserahkan kepada agen pengadaan akan memberikan nilai tambah dibanding dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri. Misalnya masalah waktu dan seterusnya. 7. Meminimalisir risiko hambatan atau kegagalan penyelesaian pekerjaan. Dengan agen pengadaan, pekerjaan akan lebih cepat karena mereka orang-orang yang profesional semua. Silahkan menggunakan agen pengadaan. Nah, kewenangannya adalah agen pengadaan berwenang melaksanakan proses pemilihan penyedia. Nah, di sini lebih sedikit dipersempit. Ya, kalau yang tadi adalah pengadaan barang atau jasa, yang sekarang adalah proses pemilihan penyedia. Berarti dimulai daripada persiapan pemilihan sampai kepada terakhir adalah SPPPJ. Ya, surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Dan karena agen pengadaan yang melaksanakan proses pemilihan, maka harus bertanggung jawab dong, yaitu agen pengadaan berkewajiban menyelesaikan permasalahan akibat dari pelaksanaan proses pemilihan penyedia yang dilaksanakannya, termasuk permasalahan yang mungkin ditemukan di kemudian hari oleh aparat yang berwenang dan atau aparat yang berwajib. Jadi kembali lagi poin-poinnya adalah agen pengadaan ini boleh UKPBJ, boleh juga ada pelaku usaha. Dalam hal ini adalah penyedia. Boleh. Jadi bisa saja nanti ada seleksi untuk penyedia yang akan melakukan seleksi. Bisa saja. Karena ini berarti masuk ke dalam lingkup jasa konsultansi. Bukan barang, bukan konstruksi, bukan jasa lainnya. Demikian penjelasan tentang agen pengadaan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.